Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil qabul qamsul ma'amil hadrati sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ma'na iqamis shalah? Apa arti mendirikan sembahyang itu? Mendirikan salat itu. Ma'nahu fi shalatil hamsa. Fi shalatil hamsi. Artinya ialah mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi yang namanya mendirikan sholat itu adalah mengerjakan sembahyang 5 waktu. Itu disebut dengan ma ma'na iqamis sholat. Ma'nahu fa'ul sholawatis hamsi, yaitu artinya mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, jadi arti mendirikan sholat itu adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Ma sholatul hamsu? Apa saja sholat 5 waktu itu? Hiya subuhu wa zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u. Salat 5 waktu itu ialah as-salatul hamsun. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, dan yang kelima adalah isya. Itu semua dikerjakan dengan wajib, baik awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu jangan sampai tertinggal. Jangan kada mengerjakan sembahyang. Amun orang kada bisa mengerjakan sembahyang, maka hidupnya tidak akan berkah, tidak akan berberkah. Nangkai apakah waktunya? Babilakah hendak yang penting sembahyang itu dikerjakan. Karena Rasulullah SAW mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya secara syariat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan pada waktu 5 waktu, salat 5 waktu itu. Yang pertama subuh, wal zuhru, wal asru, wal maghribu, wal isya. Maniyatus salati subhi. An-niyatu, apa niatnya salat subuh? An-niyatu salatu subuh, salati subhi wa hiya usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ini adalah niat salat subuh. Wa hiya salatul fardhu, yaitu aku bersembahyang, aku sembahyang fardu subuh rak'ataini 2 rakaat mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, adaan menetapi waktunya. Menetapi adaan itu adalah menetapi waktunya. Artinya waktu subuh itu ditetapkan mulai jam 4.15 sampai dengan 5. Artinya lebih daripada itu maka kita akan mendapat sembahyang mengqadha. Artinya
kita lepas daripada waktunya. Nah, kan disebut dengan adaan, menetapi waktunya, tetap waktunya. Kadada yang harus sembahyang subuh itu jam 6, jam 7. Nah, itu di luar daripada adaan lillahi ta'ala. Kalau sorongan adaan lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya karena Allah ta'ala. Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar itu disebut dengan fardu, disebut dengan wajib. Artinya harus diucapkan Allahu Akbar. Itu adalah fardu fi'li qaulihi, perbuatan diucapkan secara nyaring. Jangan sampai Allahu Akbarnya itu di dalam hati. Kada boleh di dalam hati. Kalau kita Allahu Akbarnya itu di dalam hati, maka sembahyang kita itu kurang, karena itu adalah termasuk daripada kaulihi, perkataan kita harus didengar oleh telinga. Kalau sembahyang yang 5 waktu itu, kalau sembahyang yang fardu yang rukunnya 13 itu tidak didengar oleh telinga, di dalam kitab Musailul Taufik bahwa sembahyang kita itu kada sah. Makanya kada boleh sembahyang itu bisu. Kada boleh kalau kita tuh kada bisu, lalu kita sembahyangnya kayak orang bisu dan didengar sembahyang kita itu tidak didengar sama sekali dengan telinga kita, maka sembahyang kita itu adalah kada sah. Apa yang didengar? Yang 13, mulai kita mengangkat takbir, niat di dalam hati, niat kita, lalu kita mengangkat takbir, lalu kita membaca Fatihah. Jangan membaca Fatihahnya itu di dalam hati. Kalau membaca Fatihahnya dalam hati, maka sembahyang kita tidak sah, karena itu harus didengar. Itu adalah rukun fi'li. Rukun fi'li perbuatan, rukun qauli itu adalah perkataan. Fi'li perbuatan diperbuat, yang mana ruku, mana sujud, yang mana i'tidal, yang mana duduk antara dua sujud, itu adalah dilakukan. Kalau fi'li disambat, kalau qauli diucapkan. Maniyatus salatu zuhri, apa niat salat zuhur? Niat zuhur wa hiya usalli fardhu zuhri raka'ataini mustaqbilal qiblatan adaan imaman lillahi ta'ala. Itu sama artinya. Sama aja artinya tuh. Mustaqbilal usalli, sengaja aku fardhu, aku sembahyang, usalli aku sembahyang. Di situ adalah huruf, di situ ada huruf ana, usalli. Makanya damirnya di situ usalli, ada damir anak di situ. Aku, jakanya nusalli, kami, usalli, nusalli. Nah itu. Jadi kalau di situ ada aku, ada di situ damirnya. Aku sembahyang fardu zuhur, arba rakaatin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat, adaan menetap waktunya, menjadi imam, menjadi makmum lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Begitu seterusnya. Maniyatul salatil asar, niat sembahyang asar, salih fardhu asr ataini mustaqbilal kiblat adaan lillahi ta'ala, makmuman imaman lillahi ta'ala. Usalli niyatil maghribi, sembahyang maghrib, ya usalli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblat adaan lillahi ta'ala, makmuman imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Usalli ni amaniyatis salatil isya, apa itu salat isya?
Usalli fardul isai arba rakaatin. Nah, kalau itu arba 4 mustaqbilal kiblat adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, jadi masuk di situ sudah 5. Yang pertama adalah sembahyang subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Nah, jadi ada 5 sudah kita kerjakan dan kita pelajari pada hari ini. Masuk di dalam maza yalzamu qabla sholat. Apa yang diwajibkan, yang dikerjakan sebelum sholat itu apa? Ma yalzamu, apa yang diwajibkan qabla sholat, sebelum sembahyang. Apa yang digawe? Yalzamu qabla sholatil wudu. Sholat yang wajib sebelum sholat itu adalah wudu. Biar ikam sembahyangnya waktunya sampai, biar ikam sembahyangnya khusyuk, bacaannya bagus, biar ikam sembahyangnya nyaring kah, kadangan telinga kah, apalagi bisu, apalagi kadang-kadangaran, amunnya kada baudu, maka sembahyangnya kada sah. Karena wudu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Apa yang diwajibkan sebelum sholat? Al-wajibu yalzamu qabla sholat wudu. Yang diwajibkan sholat, diwajibkan sebelum sholat adalah al-wudu. Yalzamu itu yang diwajibkan. Yalzamu maza apa? Kam fardul wudu. Berapa fardu wudu itu? Fardul wudu sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Dihafal ini nih, jangan sekadar dihafal. Amun ikam kada hafal, lalu ikam kada kawa baudu, kada bisa ikam baudu kada hafal. Karena kam fardul wudu itu adalah soal berapakah fardu wudu? Dijawab dengan bahasa Arab juga. Fardul wudu sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama al-awwalu niat, as-sani ghaslul wajhi membasuh muka, as-salisu ghaslul yadain membasuh kedua tangan, ma'a mirfaqain sampai kedua beserta dua ma'al mirfaqain beserta 2 siku. Berarti membasuh tangan itu wajib mulai ujung jari sampai dengan mirfaqain, sampai dengan siku. Amunnya kada sampai ke siku, kada sah wudunya. Harus digosok sampai ke siku kita. Arba'u yang keempat mashul ba'dil ra'si, mengusap sebahagian kepala. Sudah dipraktekkan pada waktu Fathul Mu'in. Kemarin kita pelajari menggosok sebahagian kepala. Yang kelima al-khamisu ghuslur rizlain ma'a ka'bain, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi mata kaki yang dihiga-higa itu, yang di sebelah kiri dan kanan itu wajib dibasuh, jangan sampai kada. Jangan hendak gitu ya, digosok batis tu bujur-bujur, dikucak-kucak batis tu bujur-bujur, jangan sampai asal-asalan kita. Makanya yang sunat itu adalah batis sebelah kanan digosok oleh tangan sebelah kiri, batis yang sebelah kiri digosok oleh tangan yang sebelah kanan. Sebelah kanan yang diikut, sebelah kiri yang menggosok, sebelah kiri yang mengikut, sebelah kanan yang menggosok. Nah, seperti itu seterusnya. Arba'in as-sadisu tartib. Yang ke-6 adalah berturut-turut, artinya cara tidak boleh dibolak-balik, kada boleh. Kada boleh dibolak-balik. Kalau kena baudu batis baduhulu, hanyar kepala, hanyar
muha anyar ke sebahagian kepala. Kalau dibolak-balik itu ada boleh. Tuhan tahu ai guru ai, jangan angka itu. Kalau syariat kita itu memakai sesuaikan dengan aturan. Pokoknya yang fardu yang kelima ini, yang fardul wudu ini wajib dihafal. Jangan kada al awwalu niyat, as-sani ghusl wajhi, as-salisu ghusl yadain ma'awil faqain, arba'in mashul ba'dil ra'sihi, al-hamisu ghusl rijlaini ma'akabain, as-sadisu at-tertib. Nah, seperti itu dihafal. Kalau buat ME fardu wudu ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan serta kedua siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, yang keenam tertib atau berturut-turut. Nah, seperti itu kalau MI. Kalau sudah sanawiyah dan aliyah harus hafal fardul wudu sittatun. Al awwalu niyat, as-sanitu ghuslul wajhi, as-salisu ghuslul yadain ma'amil faqain, ar-rabi mashul ba'di ra'sihi, al-hamisu ghuslul rijlaini ma'akabain, as-sadisu tertib, at-tertibu. Nah, seperti itu. Itu sanawiyah dan aliyah atau usta dan ulia. Niatul wudu, apa niat wudu itu? Niatul wudu hiya nawaitu raf al hadasi asgari. Nah, seperti itu aja. Di dalam kitab Ubadil Fikih ini adalah niat wudu itu, aku niat wudu, nawaitu aku niat wudu, tuh-nya itu adalah di situ ada juga nawaitu menunjukkan aku. Nah, aku niat wudu, raf al hadasi untuk menghilangkan. Kalau bahasa rafa'a itu adalah mengangkat, untuk mengangkat, bisa juga untuk menghilangkan. Hadasil asgari, hadis yang kecil, fardu karena Allah Ta'ala atau lillahi ta'ala. Lalu kita praktekkan itu kena. Nah, praktek ini kena imbah gini buanikan praktek dan guru abai. Nah, kayak apa sesuai dengan kitab yang ada disampaikan oleh guru tadi itu. Harus buanikan praktekkan di sini kena dan dibaca ini setelah ini kena langsung dibaca, dipraktekkan supaya pintar. Punya pintar tuh ikam jua, anak kamu ikan ikam jua. Nah, jadi pintarnya tuh ikam jua ikam hakon menggawinya itu insyaallah pintar. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum